Lalu bagaimana upaya penanggulangan bencana di Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara dan juga Cilacap? Kita langsung tanyakan ke pihak setempat dari kepala daerah, Bapak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi, apa kabar? Assalamualaikum. Oke, selamat sore Mas. Baik, saya selalu Bapak, tentu Anda sudah Nah, memantau langsung ya beberapa hari ini ke lokasi, oke. terjun ke lapangan. Update-nya seperti apa Pak di Banjarnegara dulu Pak? Yang pertama Banjarnegara Hmm. Mas, kita pastikan bahwa yang kita utamakan adalah keselamatan warga, itu adalah di atas segala-galanya. Mhm. Sehingga melihat tipologi wilayah dalam hal ini yang di TKP bencana ini tanahnya masih bergerak. Sehingga secara tidak langsung pencarian secara dengan alat kita tunda, kemudian kita upayakan 917 pengungsi ini harus betul-betul kita lakukan mitigasi agar mereka secara moral maupun materialnya dia betul-betul siap. Artinya dari 917 mereka sudah kita siapkan di 3 spot pengungsian sehingga jaminan kesehatan, kemudian makanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi, terutama anak-anak sekolah. Dia ada SD, ada SMP, ada PAUD, bahkan ada yang SMA. Meskipun dia di tempat pengungsian, mereka tetap bisa melaksanakan sekolah untuk tidak libur. Artinya mereka tetap kita pastikan untuk tetap sekolah. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Yang tidak Oke. kalah pentingnya Mas, bahwa kita sudah menetapkan bahwa di Kampung Situkung Hmm. yang hampir 917 orang ini nanti akan kita lakukan relokasi. Hmm. Jadi relokasi huntara sudah kita siapkan, 2 hektar sudah kita siapkan. Yang kedepannya jangka panjang akan kita lakukan relokasi di tempat yang representatif dalam ini adalah hutan tetap. Demikian Mas. Oke, artinya warga Anda masih harus mengungsi hingga kini ya Pak ya, tapi ada ingin balik ke rumahnya Pak untuk menyelamatkan barang-barang, apakah ada himbauan khusus Pak? Terutama bagi mereka yang ingin menyelamatkan ternaknya? Jadi memang Mhm. beberapa masyarakat ingin agar bisa melihat rumahnya, kemudian bisa melihat ternaknya. Ini sudah kita larang, Mas. Jadi Oke. kita larang di Mhm. bawah kendali dari Dandim, Kapolres dan Bupati. Mhm. Betul-betul kalau tidak petugas yang mempunyai kualifikasi tidak boleh masuk wilayah situ karena tanahnya terus bergerak dan Oke. retakan-retakan itu masih ada. Sehingga Hmm. betul-betul keselamatan warga yang diutamakan untuk pengungsi untuk kita sejahterakan, Mas. Baik, tapi dari temuan tim di lapangan Pak, koordinasi dengan tim ahlinya juga, penyebab longsor ini kan tanah bergerak Pak, apakah bisa dimitigasi jauh-jauh hari sebelumnya Pak? Sebenarnya sudah Hmm. kita peringatkan, Mas. Kalau nggak Oke. kita peringatkan jauh hari itu korban akan berjatuhan banyak gitu Oh, loh. oke. Mhm. Jadi artinya jauh-jauh hari kepala desa itu sudah mengingatkan untuk meninggalkan tempat karena sudah ada tanda-tanda retakan tanah. Tetapi Hmm. kadang-kadang masyarakat kita itu lebih apa ya, lebih abot Hmm. kepada rumahnya, lebih berat kepada hewannya. Tetapi secara maksimal itu sudah maksimal sekali kepala desa dengan berikut perangkat desa menghimbau untuk segera bergeser. Termasuk Mas, Oke. tidak hanya 30 rumah ini yang kita geser, bahkan satu dusun itu sekarang sudah kita geser semua di tempat pengungsian agar Hmm. nanti tidak terjadi longsor susulan yang justru menambah penderitaan masyarakat kita. Demikian. Oke, artinya sudah dipetakan begitu ya Pak ya, Oke, mana-mana zona betul. yang aman, zona yang tidak nyaman bagi warga Anda sehingga tidak bisa mendiami suatu permukiman begitu Oke, ya Pak ya, sudah jelas clear begitu hingga kini. betul. Tapi yang bisa dilakukan apa Pak sejauh ini Pak? Anda katakan relokasi warga akan berlangsung, tapi berapa lama waktu yang akan dibutuhkan? Maksimal 3 minggu harus clear untuk huntaranya. Jadi Mhm. huntara sementaranya harus kita tetapkan. Kemarin sudah kita lakukan survei, Mhm. kemudian kebutuhan dasarnya ada listrik, kemudian air sudah, Mhm. kemudian BNPB juga sudah menyiapkan, nanti akan kita siapkan tempat. Tetapi yang tidak Oke. kalah penting Mas, untuk Mhm. upaya pencegahan, hari ini kita melakukan rakor di seluruh wali kota, bupati se-Jawa Tengah. Kita rapat secara komprehensif di bawah kendali kita, termasuk Pak Deputi Strategi Penanggulangan Bencana dari BNPB kita hadirkan. Mmm. Kemudian beberapa stakeholder TNI Polri ikut rapat di provinsi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di 30 kabupaten kota. Oke. Contohnya Mmm. di kabupaten-kabupaten yang mempunyai indikasi bahwa itu adalah potensi bencana, secara tidak langsung hari ini juga kita bahas untuk mereka upaya pencegahan di masing-masing tempat, terutama di berbasis desa.
sehingga bencana itu tidak terulang kembali untuk di wilayah kita. Ya, hasilnya Pak, berapa desa atau kecamatan yang menjadi sorotan zona merah hingga kini? Bahkan di seluruh untuk wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah banyak, misalnya di wilayah Banjarnegara itu sendiri, Batang ada juga, kemudian Brebes itu di daerah mana itu, daerah Bumiayu ada juga, kemudian Temanggung itu ada juga, kemudian di daerah Rembang ada, semua daerah harus punya peta lokasi blueprint roadmap bencana. Sehingga secara tidak langsung proses antisipasi ini dilakukan oleh para bupati wali kota yang didelivery kepada muspidanya, kemudian dilakukan pendekatan di masing-masing desa yang menjadi potensi bencana, termasuk dibentuk namanya tanggap bencana di tingkat desa. Jadi desa tanggap bencana harus kita lakukan berikut antisipasinya apabila terjadi. Jadi upaya-upaya pencegahan ini kita lakukan bersama-sama agar tidak terjadi terulang kembali di wilayah kita. Apalagi kalau melihat ramalan dari BMKG bahwa curah hujan di wilayah Jawa Tengah akan tinggi sampai nanti bulan Desember bahkan Februari. Sehingga kita harus mempunyai sampai sekarang menyiapkan kegiatan itu. Demikian Mas. Sudah memasuki musim hujan begitu ya Pak Gubernur ya. Tapi Pak, bagaimana Pak dengan total warga Anda yang masih hilang di Banjarnegara? Apakah sudah dilakukan update-nya hari ini, perkembangan terbaru seperti apa Pak? Masih tetap, jadi jumlah yang belum kita temukan adalah 26, kemudian yang meninggal adalah 2. Yang 26 sampai sekarang belum bisa maksimal kita upayakan pencarian karena masih bergerak. Demikian Mas. Baik, kita beralih ke Cilacap, yang kita akan putarkan juga visual Cilacap update terbarunya Pak. Update-nya seperti apa Pak di Cilacap, Jawa Tengah? Tadi teman kami Roby Sofwan Amin melaporkan hingga pukul 16.30 dihentikan sementara karena mengingat jam-jam krusial bagi para petugas untuk tidak melanjutkan pencarian. Update-nya di Cilacap bagaimana Pak? Untuk Cilacap, alhamdulillah hari ini sudah ketemu 2 orang Pak, sehingga masih sisa 5 orang yang belum kita ketemukan. Ya. Jadi ini hasil investigasi penyempitan pencarian korban. Artinya makin lama kita persempit daerah-daerah yang pencarian dengan bego. Dan hari ini kita temukan 2, karena ini sudah mendekati jam 5, biasanya kegiatan itu diakhiri jam 5. Dan besok akan kita laksanakan lagi jam 7 sampai jam 5. Demikian Mas. Baik, dari topografi permukaan tanah di Cilacap maupun Banjarnegara, apakah memang rawan bergerak atau bagaimana Pak sebenarnya? Potretnya seperti apa sih Pak? Betul Pak, dari tipologinya ini adalah di atas pegunungan ini ada namanya retakan, yang retakan ini adalah tempat menampung air di punggung, kemudian dia akan melorot ke bawah. Contoh misalnya di Cilacap kemarin kita cek di lapangan, pelorotan tanah yang dari atas itu panjangnya hampir 600 meter, artinya hampir setengah kilo dia melorot itu. Oleh karena itu ini akan betul-betul high risk bahwa tanah itu bergerak yang tidak mungkin dijadikan hunian lagi. Demikian Mas. Baik, ada berapa permukiman Pak yang sejauh ini menjadi perhatian di Cilacap? Yang di Cilacap 421 orang. Artinya nanti kita siapkan hampir 50 ya. 50 hunian yang akan kita siapkan. Sedangkan yang di Banjarnegara 917 masyarakat. 200 hunian kita siapkan. Terakhir Pak Gubernur, ada himbauan khusus bagi warga Jawa Tengah hingga kini? Seperti apa untuk waspada cuaca ekstrim? Untuk masyarakat Jawa Tengah, saya himbau betul-betul perhatikan kalau itu daerah zona untuk rawan, petugas utama petinggi atau kepala desa sudah kita briefing oleh para bupati wali kota untuk kita ikuti perintah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, betul-betul mengantisipasi wilayah. Kalau perlu pos ronda, pos jaga itu kita efektifkan kembali apabila terjadi adanya sesuatu untuk segera bergeser. Kalau memang itu tidak perlu, maka bagi orang tua, manula, anak-anak segera kita geser lebih dulu baru yang sudah dewasa belakangan. Ini adalah proses-proses sudah kita latihkan Pak, nanti akan kita briefing di seluruh kabupaten kota untuk disosialisasikan di basis desa. Demikian Mas. Baik, semoga bisa diatasi semuanya Pak ya, korban yang hilang akan segera ditemukan. Kita harapkan semoga tidak ada kendala lain begitu di Jawa Tengah. Terima kasih untuk waktu Anda Pak Gubernur bersama kami di Newsroom, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore Pak. Sehat selalu Anda. Selamat sore Pak.